Mengutip tentang sejarah kelam, kanibalisme di Karibia dalam catatan Columbus. Sejak pelayarannya menuju dunia baru benua Amerika pada tahun 1492, catatan sejarah kolonial Columbus menjadi menarik untuk dikaji kembali. Terdapat perdebatan di balik fakta kanibalisme di Karibia. Dalam catatannya, Christopher Columbus menyebut adanya kelompok pribumi sebagai kanibal, orang-orang yang akan menjarah desa-desa Arawak dan menculik para wanita. Lebih mengejutkannya lagi, mereka membunuh dan memakan para pria di sana. Tulis Daisy Hernandez kepada Popular Mechanics dalam artikel berjudul Was Columbus Right About Cannibals in the New World. Terbit pada 15 Januari tahun 2020. Sebuah jurnal perjalanan Columbus tertanggal 4 November tahun 1492, berbunyi, jauh dari sana, ada laki-laki bermata satu, dan yang lainnya, dengan moncong anjing, yang memakan laki-laki, dan segera setelah satu diambil, mereka menggorok lehernya, dan meminum darahnya. Diperkirakan kanibal dalam tulisan Columbus, merupakan identitas dari salah satu suku yang ada di sana. Mereka didefinisikan sebagai suku Karibia, yang melancong jauh hingga ke Bahama, Arawak. Sebuah studi baru yang meneliti beberapa tengkorak yang berasal dari tahun 800 hingga 1542 meter dari Karibia, Florida, dan Panama. Riset itu mendukung bukti bahwa orang-orang Karibia memang ada di Bahama pada awal tahun 1000 meter. Artinya, mungkin saja Columbus benar tentang hal itu. Para peneliti menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mempelajari tengkorak yang mengungkap hubungan antara kelompok orang dan hipotesis lama yang terbalik tentang salah satu suku yang menjajah suku lainnya. Analisis tengkorak yang digabungkan dengan artefak arkeologi seperti peralatan batu dan tembikar tambahan membantu para peneliti mengidentifikasi 3 kelompok migran, kelompok dari semenanjung Yucatan, Arawak, dan Karibia. Setelah Karibia mencapai Hispaniola sekitar tahun 800 meter, mereka melakukan upaya untuk bergerak menuju Bahama di mana mungkin mereka terlibat dalam konflik kekerasan dengan suku Arawak. Perkiraan yang ditemui dari beberapa riset bahkan menunjukkan bahwa mereka secara tragis menghancurkan tengkorak beberapa pria untuk membuktikan betapa menakutkannya mereka. Meski beberapa bukti ditemukan, sifatnya masih berupa data penunjang. Sejauh ini, belum ditemukan bukti konklusif mengkonfirmasi adanya kanibalisme seperti yang dituliskan Columbus. Klaim kanibalisme di Bahama tetap menjadi misteri. Lantas, bagaimana fakta sejarahnya? Pada awal abad ke-16, pertanyaannya, apakah kanibalisme skala besar dipraktikkan di Karibia? Hal ini menjadi sangatlah penting bagi identitas budaya penduduk asli. Laporan Columbus tentang kanibal Karibia juga lantas memengaruhi keputusan pemerintahan Spanyol yang akhirnya mendorong Ratu Isabella untuk mengeluarkan dekret yang cukup penting di tahun 1503. Dekret yang sangat kontroversial itu menyatakan bahwa penduduk asli dapat diperbudak karena mempraktikkan kanibalisme. Sebut Stephen Johnson kepada Big Ten dalam artikelnya Controversy Was the Caribbean Really Invaded by Cannibals? Terbitan tahun 2021. Para peneliti berpendapat bahwa undang-undang atau dekret tersebut mempermudah Spanyol untuk melegalkan perbudakan dalam jumlah besar terhadap penduduk asli hanya dengan mencap mereka sebagai kanibal. Hal ini berkontribusi lebih luas pada konsepsi Eropa bahwa penduduk asli adalah orang biadab. Justin Windsor, seorang peneliti dan sejarawan yang berfokus pada catatan sejarah kolonial Columbus, menulis bahwa orang Spanyol menggunakan kanibalisme sebagai alat pembela. Mereka menggunakan cerita kanibalisme untuk mengatasi protes tentang isu kemanusiaan paling awal terhadap pembantaian penduduk asli oleh Columbus dan deportasi mereka untuk dijadikan budak imbuhnya. Saat ini, beberapa sejarawan berpendapat bahwa kisah kanibalisme di dunia baru masih digunakan untuk mengaburkan atau membenarkan sejarah kekerasan kolonialisme Eropa dan Columbus.